Kisah Soeharto tak mempan ditembak adalah sebuah cerita menarik yang belum diketahui banyak orang. Benarkah Presiden Republik Indonesia kedua itu kebal peluru saat menjadi memimpin pasukan melawan Belanda? Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku berjudul Pak Harto Untold Stories karya Mahpudin CS. Hal ini bermula saat Belanda melakukan agresi militer kedua. Agresi militer kedua adalah serangan militer dari Belanda pada 19 Desember 48 di Yogyakarta. Tujuan agresi militer dua yakni untuk menguasai kembali Indonesia melalui Yogyakarta dan menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara. Mengetahui Belanda melakukan serangan tersebut, TNI pun mulai menyusun strategi. Ketika itu, Soeharto menjabat sebagai Komandan Brigade 10. Letkol Soeharto adalah inisiator dan pemimpin pertempuran serangan umum terhadap Belanda pada 1 Maret 49. Dalam pertempuran tersebut, benarkah Soeharto pernah ditembak dan kebal peluru? Simak kisah selengkapnya. Masih menurut sumber yang sama, Soeharto ternyata berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya saat terjadi agresi militer kedua Belanda melalui serangan umum 1 Maret 49. Dalam buku Pak Harto Untold Stories, staf Letkol Soeharto bernama Suryono menyebut bahwa serangan umum itu sudah dipersiapkan secara matang. Sebelum serangan, para prajurit TNI pun sudah memasuki Yogyakarta. Menariknya, Soeharto yang memimpin langsung pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro mulai melakukan serangan pada pukul 6 pagi. Pada peristiwa tersebut, Letkol Soeharto kabarnya berada dalam barisan paling depan. Menurut Suryono, Soeharto memang kerap tampil di depan saat bertempur melawan Belanda. Bahkan, Letkol Soeharto seolah tidak mengenal rasa takut. Kisah Soeharto tidak mempan ditembak ini diakui oleh Suryono saat mereka bertempur melawan penjajah. Sebelum peristiwa serangan umum 1 Maret, Suryono juga turut ikut bergerilya di hutan-hutan bersama Soeharto. Pada saat itu, Pak Harto seolah-olah memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Boleh percaya atau tidak, tetapi Pak Harto seperti tidak mempan ditembak. Pak Harto selalu di barisan depan jika menyerang atau diserang Belanda. Saya sering diminta menempatkan posisi diri di belakang beliau. Bahkan, Suryono selalu ingat kata-kata Soeharto yang sering diucapkannya. Kalau takut mati, tidak usah ikut perang. Terlepas dari itu, peran Soeharto terhadap serangan umum 1 Maret juga tidak lepas dari kontroversi. Dalam serangan tersebut, kabarnya Soeharto tengah menyantap soto, menurut kesaksian Abdul Latif, anak buah Letkol Soeharto saat itu. Sementara itu, pasukan di lapangan tengah kepayahan melawan Belanda. Menurut Suryono, kontroversi tersebut tidak lepas dari sejumlah sosok yang kurang menyukai Soeharto. Saya sendiri merasa keikhlasan Pak Harto saat perang dan terus berjuang membangun Indonesia ini. Kelak generasi penerus akan melihat nilai-nilai positif yang sudah dilakukan Soeharto untuk Indonesia, kata Suryono.